Shalom, Shalom. selamat pagi, selamat datang untuk jemaat yang berada di Gereja Pok Citragren, dan selamat beribadah untuk kita semua yang ada di gereja maupun jemaat yang mengikuti ibadah melalui media Zoom dari rumah. Puji Tuhan, dalam suasana yang terbatas kita dapat bersekutu bersama di gereja dari kediaman masing-masing. Bagi jemaat yang mengikuti ibadah di gereja, selama mengikuti ibadah, jemaat dimohon untuk tetap mengikuti protokol physical distancing dan menggunakan masker. Selama September ini, tema khotbah akan menggunakan tema berseri dengan tema utama anugerah keselamatan. Tema ini dijabarkan dalam 4 tema selama 4 minggu sebagai berikut. Tema pertama, pengertian anugerah keselamatan. Tema kedua, anugerah keselamatan untuk semua orang. Tema ketiga, anugerah keselamatan yang membawa dampak bagi sekitar. Dan tema keempat, usahakanlah keselamatanmu. Ibadah minggu ini, kita akan merenungkan tema ketiga, yaitu anugerah keselamatan yang membawa dampak bagi sekitar, dengan bahan renungan dari baki hidup yang menghasilkan buah dari Filipi 1 ayat 21 sampai 30. Pelayan firman akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi SSI. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memulai ibadah ini. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, jemaat kita undang bangkit berdiri, dan kita angkat pujian dari Kidung Jemaat 18 ayat 1 dan ayatnya yang keempat. Allah hadir bagi kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan yang tidak meninggalkan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai kita. Jemaat dipersilakan dulu. Nas pembimbing di dalam kebaktian minggu hari ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikianlah nas pembimbing hari ini. Mari kita sambut dengan pujian seindah siang di sinari sana.
Marilah kita bersama-sama mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah. Mari kita berdoa. Kami datang dan merendahkan hati dalam hadirat-Mu. Engkau Allah yang memimpin dan memelihara kehidupan kami dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kami datang dan mengaku setiap kesalahan dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu, yang menyakiti hati-Mu, hati pasangan kami, hati anak-anak kami, dan juga hati sesama kami. Kami telah menjadi pribadi yang tidak menjadi berkat dan tidak berdampak positif bagi sesama di sekitar kami. Peliharalah kami di dalam pengampunan-Mu dan terimalah kami yang telah mengakui dosa dan kesalahan kami di hadapan-Mu. Bimbing dan tuntunlah hidup kami ke dalam kehendak-Mu. Jadikanlah kami manusia yang benar di hadapan-Mu dan yang menghasilkan buah. Terpujilah Engkau Bapa. Kami naikkan permohonan kami ini dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Berdasarkan firman Allah, ada pengampunan dosa bagi orang-orang yang mengakui dosanya, seperti yang tertulis dalam Mazmur 32 ayat 1 sampai 2. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Demikianlah berita anugerah pengampunan. Mari kita sambut dengan hapuskan dosa. Oh,
24 sampai 20. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Demikianlah petunjuk hidup baru. Mari kita sambut dengan pujian kasih Tuhanku lembut. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengantarkan kami ke tempat kami. Kita bersyukur atas kekuatan dan kesehatan sehingga kami dapat mengikuti ibadah ini, baik kami yang di gereja maupun kami yang dari rumah masing-masing. Semua ini kami lakukan dalam menjaga, mengikuti arahan pemerintah untuk saling menjaga kesehatan masing-masing dan sesama kami di tengah situasi pandemi ini. Kami rindu persekutuan kami kembali berjalan seperti biasa. Kami rindu bertemu dan bertatap muka dengan saudara seiman kami di tempat ini. Namun saat ini pun kami juga rindu untuk terus datang di dalam Tuhan, mencari firman Tuhan, dan melakukannya dalam hidup kami. Maka dimanapun kami beribadah, dimanapun kami mendengar firman Tuhan, mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Jadikan kami sebagai pelaku firman Tuhan, bukan hanya pendengar firman Tuhan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 21 sampai 30. Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 21 sampai 30. Masih berada di bawah perikop kesaksian Paulus dalam penjara. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini taulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Sehingga kemegahanmu dalam Kristus Yesus makin bertambah karena aku, apabila aku kembali kepada kamu. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa,
berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan, serta melakukannya di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, memang membaca perikop kita pada saat ini mestinya kita membacanya dari awal sehingga kita mengetahui bagaimana konteks yang sebenarnya terjadi yang dialami oleh Paulus sehingga ia menuliskan surat ini. Maka saya mengajak kita sedikit untuk naik di dalam ayatnya yang ke-12. Next. Pasal 1 ayat 12. Di sana dikatakan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Bapak Ibu Saudara, kalimat ini sering sekali muncul di dalam surat-suratnya Paulus. Salah satunya Bapak Ibu bisa melihat mungkin nanti kalau di rumah ya sambil sedang istirahat, bisa dilihat dalam Roma pasal 1 ayat 13, lalu dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 1, dan dalam surat-surat Paulus lainnya, ini ada tulisan, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Maksudnya, supaya mengatakan bahwa apa yang ia rasakan sekarang ini, itu tidak cocok dengan apa yang dipikirkan. Ini maksudnya yang dipikirkan oleh pengikut-pengikutnya Paulus. Mereka berpikiran karena Paulus ada di dalam penjara, maka berita Injil itu juga terpenjara. Mereka berpikir dalam situasi kesulitan yang dialami oleh Paulus, maka berita Injil itu juga mengalami kesulitannya. Tidak bisa disebarluaskan kembali. Tidak bisa disampaikan kembali. Dan tidak bisa Paulus itu melakukan kembali tugas pekabaran Injilnya. Padahal jelas Paulus itu memang ada dalam penjara, tetapi nyatanya Injil tidak turut terpenjara di sana. Salah satunya surat-surat Paulus yang ia berikan kepada umat menjadi gambaran nyata bahwa firman Tuhan tetap dapat ia beritakan. Penguatan, pengharapan tetap ia berikan kepada mereka yang sedang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan susah, yang membutuhkan pengharapan, yang membutuhkan kepedulian dari orang-orang sekitarnya. Nah, ini menjadi sentilan sedikit boleh deh buat kita. Apakah kondisi kita saat ini membuat kita urung untuk membawa kabar baik bagi setiap orang? Lagi pandemi, Bu, nggak bisa kemana-mana. Udahlah cicing we di rumah, ke orang Sunda. Cicing we, Mbak, abdi mah, Bu, di rumah. Tenang naon, nggak apa-apa. Padahal sekarang teknologi maju ya, berkembang. Banyak cara bisa kita lakukan. Salah satunya tetap mengadakan ibadah streaming online. Bahkan sekarang ini sejak dulu tuh mau lihat ayat-ayat Alkitab, kita bisa menggunakan gadget kita, handphone kita untuk melihat ayat-ayat. Kita juga sekarang ini bisa mengadakan persekutuan baik media video call, baik di WhatsApp atau di Zoom atau Google Meeting dan aplikasi-aplikasi lainnya. Untuk apa? Untuk saling bertatap muka secara virtual dan saling mendoakan. Itu artinya apa? Firman Tuhan, kasih Tuhan itu tidak terbatas.
dan tidak mampu dihentikan oleh apapun, bahkan dalam situasi saat ini. Justru semakin banyak kreativitas dan semakin banyak cara yang bisa kita lakukan untuk terus menjangkau sesama kita, untuk tetap dapat memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Selanjutnya, next, dalam ayat 15 diberikan keterangan bagi kita bahwa ada dua golongan pemberita Injil. Jadi akhirnya dari peristiwa tadi, karena Paulus ini dipenjara, muncul dua golongan. Yang pertama memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan untuk mendapatkan banyak pengikut sehingga lebih menonjolkan diri daripada Kristus. Sementara golongan yang kedua memberitakan Kristus dengan maksud baik, membawa kabar sukacita dan kasih, dan yang ditonjolkan adalah Kristus. Berbeda sekali. Jadi karena merasa, aduh Paulus sudah terpenjara nih, udah nggak bisa lagi nih kita ngapa-ngapain, sudah. Kita sekarang pengikutnya yang memberitakan kabar sukacita. Tetapi ternyata keinginan mereka itu juga diliputi oleh keinginan-keinginan pribadi di dalamnya. Ya biar nanti kalau Paulus selesai aku bisa tunjukkan, nih Paulus, aku pengikutmu yang setia, sudah kubawa ribuan orang untuk menjadi pengikut Kristus. Nih Paulus, lihatlah karena engkau di penjara, aku menggunakan seluruh segenap dayaku untuk membawa ratusan ribu orang mengenal Kristus. Lihatlah upaya. Tanpa sadar itu terjadi. Semuanya memang mengarahkan pemberita Injil untuk membawa umat mengenal Kristus. Tetapi akhirnya tanpa disadari masing-masing punya kepentingan-kepentingan. Yang satu untuk menonjolkan diri sendiri, dan yang satu menonjolkan Kristus. Yang satu lebih memikirkan bagaimana mendapatkan jumlah sebanyak-banyaknya, sementara yang satu yang penting kehadiran saya bermakna buat setiap orang. Yang penting kehadiran saya membawa berkat bagi setiap orang. Tidak ada ketika saya datang orang langsung berkerumun, tuh lihat pendeta Yosepin tuh, geleh ngelihatnya, udah ayo pergi. Tapi ketika dilihatnya, oh ada ibu pendeta, oh ada si A, ada si B, seneng deh, ada sukacita, dia suka ngebanyol, lucu deh, aku lagi sedih kalau ke dia pasti jadi ketawa. Kalau dengar permainan musiknya, aku pasti jadi senang, jadi damai. Sok, atuhku Bapak Ibu, tah mau yang mana? Mau ketika datang orang senang menyambut, atau ketika datang orang jadi julid? Jadi negatif thinking. Pemberita-pemberita Injil hari ini pun harus dilakukan, harus kita nyatakan. Tapi untuk membawa kebaikan. Next, ayat 21 adalah komitmen dari Paulus. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus yang penting adalah pemberitaan dan kemuliaan Kristus, bukan dirinya. Maka ketika dia dalam kondisi sulit sekalipun, oh nggak masalah, it's okay, no problem. Yang penting firman Tuhan nyampe, tersampaikan. Dengan cara apa? Surat. Dengan cara bersurat kepada jemaat-jemaat Tuhan. Hidup yang dimaksud oleh Paulus adalah hidup di dalam Kristus. Kematian memberikan Paulus persekutuan yang penuh dengan Kristus. Next. Ayat 22 menegaskan pernyataannya kembali tentang hidup yang memberi buah. Bagi Paulus, dia tidak mau hidupnya hanya sia-sia dan berlalu begitu saja. Karena tidak bisa memberi buah, tidak bisa menjadi berkat bagi sesamanya. Dia tidak mau hidup dalam penjara membuat dia juga tidak mampu melayani Tuhan. Dia tidak mau meski dalam hidup di penjara, dia tidak bisa membawa kabar sukacita. Justru dalam keadaan sulit sekalipun, Paulus menjadikan hidupnya sebagai alat di tangan Tuhan, agar karya dan kasih Tuhan nyata dalam kehidupan manusia. Next, Bapak Ibu pasti tahu Mahatma Gandhi dan pernyataannya yang kontroversial. Saya suka Kristus, tetapi saya tidak suka dengan kekristenan. Oh, ini harusnya teguran keras dan sangat keras. Dan harus selalu teringat-ingat dalam diri kita sebagai pengikut Kristus.
Orang-orang yang mengaku sebagai orang Kristen yang menerima berkat dan anugerah keselamatan dari Tuhan. Ini teguran keras karena seharusnya dalam kehidupan kita, etika, perkataan, tingkah laku, cara berpakaian, etos kerja, orang-orang tidak tersandung, tetapi justru mendapatkan berkat dari kita. Harusnya kita mampu menjadikan kehidupan kita menjadi saluran berkat. Bukan membuat orang semakin julid atau semakin negatif thinking dengan kita sebagai orang Kristen. Tapi orang jadi semakin mengenal orang Kristen tak bager, dikasih susah gak bersyukur, untung cenah. Untung masih bisa makan meski nasi sama garam. Masih bisa makan pakai ikan asin. Masih bisa saya ngelihat pepohonan di depan cakep hijau. Coba kalau buta warna, mana kelihatan itu warna hijau. Masih bisa bersyukur, masih bisa untuk mengucap untung. Mestinya umat-umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengaku Kristen, mengaku pengikut Tuhan tuh ya begitu. Bukan karena dilihatnya tetangga atau teman kerja mendapatkan sesuatu yang lebih, pasti dia habis dari dukun santet. Eta habis menang ini undian berhadiah Eta gak pakai duit orang itu, duit abdi dipakai, dipinjem, nggak dibalik-balikin. Julid, tidak suka lihat orang lain berhasil. Apakah hidup kita menjadi berkat? Enggak. Malah membawa kesulitan buat sekitarnya. Next. Tema khotbah berseri kita adalah anugerah keselamatan. Dan pada saat ini anugerah keselamatan secara khusus harusnya membawa dampak bagi sekitar. Ibaratnya pohon, ya pohonnya berbuah, kelihatan ranum, buahnya enak kalau dimakan. Bapak Ibu juga kalau beli jeruk kan nggak mau jeruk yang asam-asam cepet. Makan paling satu buang. Tapi kalau manis, waduh, beli lagi lah besok. Sekilo lah, 5 kilo kalau perlu. Manis, seger jeruknya. Kalau sepet mana ada yang mau. Duren juga gitu, kalau durennya cakep, aduh enak bener makannya. Sampai biji-bijinya juga bersih. Tapi coba kalau durennya nggak enak, alah, udahlah, nggak usah dibeli lagi durennya. Demikian juga hidup yang membawa dampak bagi sekitar. Wah, orang akan senang bergaul dengan Bapak Ibu. Bukan karena Bapak Ibu punya anu, itu, dan ono. Tapi karena melihat karakter Kristus, karena melihat kasih dan damai yang Bapak Ibu nyatakan bagi setiap orang. Sehingga siapapun yang datang merasa terberkati. Mereka yang lagi kesusahan ketemu Bapak Ibu, walaupun cuma disenyumin juga. Aduh, lega bener firman Tuhan. Masa sih saya susah-susah terus, harusnya bersyukur ke Tuhan. Ngelihat Bapak itu, Ibu itu tersenyum, menyapa saya, berarti saya teh masih dihargai. Masih punya teman, saya teh masih punya sahabat, aku tidak sendirian. Betapa luar biasanya ketika senyuman kita saja bisa membangkitkan gairah semangat hidup dari orang-orang di sekitar kita. Karena kita nggak tahu, Bapak Ibu, setiap orang tuh punya permasalahan yang kelihatannya dari muka happy, kelihatannya dari pakaian necis, keren, nggak ada masalah, parfum, wangi. Tapi nggak ada yang tahu kalau di dalam kehidupannya dia sedang mengalami pergumulan berat. Dan hanya sebuah sapaan, halo Ibu, Bapak, apa kabar? Itu bisa membuat dia pulang ke rumah dan berkata, aku mau terus hidup. Aku mau terus sehat. Aku mau terus melayani Tuhan. Luar biasa kan? Apalagi kemudian ketika ada seseorang yang mengungkapkan pengalaman, kesaksian imannya, aku pernah disapa loh oleh dia. Dan itu membawa semangat yang luar biasa. Kecil, tapi berdampak bagi sekitar. Maka mari setelah saat ini kita berefleksi, next, bertanya kepada diri kita. Sudahkah hidup kita memberi buah dalam kehidupan? Buahnya buah apa? Manis, asam, asin, sepet, seger. Sudahkah hidup kita berarti bagi sesama kita? Berarti seperti apa? Berarti membawa kesulitan atau berarti membawa kesukacitaan, kedamaian? Sudahkah hidup kita menjadi berkat bagi sesama kita?
Atau jangan-jangan kita membuat orang lain tersandung. Kiranya hari ini ketika kita pulang, kita mampu untuk menjadi pembawa kabar baik, membawa berita anugerah keselamatan bagi setiap orang, dan mampu berkomitmen dalam diri, aku mau jadi berkat, aku mau bawa damai, aku mau bawa cinta kasih. Hasilkanlah buah-buah roh di dalam kehidupan kita. Saya nggak perlu lagi ngajarin buah-buah roh itu apa aja. Bapak Ibu pasti sudah lebih hatam dengan firman Tuhan. Maka kita sudah hatam dengan firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, lakukan dan berbuahlah di dalam kehidupan ini. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu diundang bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menyatakan iman kepercayaan kita, mempersatukan diri dengan gereja dari segala abad dan tempat. Bersama-sama kita menyatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus yang dikandung daripada Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan kembali duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur di hari ini kembali kami dapat beribadah, kembali dapat menikmati hari yang baru di dalam Tuhan Yesus. Kami bersyukur dapat berjumpa dengan keluarga kami dalam keadaan baik dan sehat. Berjumpa dengan seluruh sahabat saudara seiman kami juga dalam keadaan baik dan sehat. Sehingga kami tetap dapat mensyukuri berkat-berkat Tuhan yang melimpah. Dan senantiasa kami juga berkomitmen untuk melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami. Mampukan kami Tuhan untuk menjadi dampak yang baik bagi sesama kami. Mampukan kami untuk terus dapat membawa kabar sukacita bagi setiap orang. Saat ini kami berdoa untuk gereja Pauk Citra Grand di tempat ini. Untuk setiap pelayanan yang dilakukan oleh para majelis, oleh para pengurus-pengurus gereja di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini. Engkau yang berkarya di dalam hidup mereka, Engkau yang memampukan mereka untuk mengemban tugas kepercayaan dan tanggung jawab ini, maka kiranya Engkau juga yang akan memampukan untuk dengan penuh kerendahan hati, ketulusan, mau melayani jemaat Tuhan di tempat ini. Biarlah seluruh majelis terikat dalam kesatuan hati, keinginan yang sama hanya untuk melayani Tuhan. Dan kiranya seluruh program pelayanan yang dipersiapkan
Di dalam masa situasi pandemi ini, meski dalam keterbatasan yang ada, tetap dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya, menggunakan setiap alat teknologi yang juga Tuhan sediakan bagi kehidupan kami. Kiranya semakin banyak umat Tuhan yang boleh terberkati dan boleh merasakan cinta kasih Tuhan. Kami saat ini juga berdoa bagi jemaat Tuhan, bagi mereka yang saat ini dalam keadaan lemah fisik, bagi Opa Oswari, Opa Martin, dan Opa Hari Darmawan, Ibu Esther Siregar, Opung Boru Yosi, Ibu Tianggur Boru Manurung, Ibu Tiani Boru Manurung, Opung Daril Boru, Bapak Joni Mandali, dan mereka yang belum kami sebutkan nama-namanya, tetapi mereka saat ini dalam kondisi yang kurang sehat, lemah fisik. Tuhan kiranya menjamah dan memulihkan kondisi mereka, hingga dapat kembali beraktivitas seperti sedia kala. Kami juga berdoa bagi saudari Caroline, Keisha, dan Sophie, agar mereka pun senantiasa diberikan kesehatan dan sukacita di dalam hidup mereka. Kami percaya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik di dalam hidup mereka, dan kiranya di lain waktu kami dapat berjumpa kembali di dalam situasi yang baik. Kami juga berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, mulai dari anak-anak, remaja, pemuda, kaum dewasa, dan lansia. Mereka dengan pendidikannya, kesibukan di sekolah online-nya, mereka dengan pekerjaannya baik di kantor maupun dari rumah, mereka dengan kegiatan sehari-hari yang mereka tekuni. Tuhan kiranya menyertai mereka senantiasa, menolong dan memampukan mereka untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas mereka di sekolah, di kantor, pekerjaan, maupun kegiatan-kegiatan rutinitas mereka dengan baik. Tuhan kiranya menjaga dan melindungi mereka, agar senantiasa mereka juga boleh bersyukur di dalam Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang dalam kondisi kurang beruntung, mereka yang mengalami kesulitan ekonomi, kesulitan hidup, karena situasi yang membuat mereka semakin terpuruk dalam kondisi mereka. Kiranya semakin banyak Tuhan memakai orang-orang untuk menjadi saluran berkat, sehingga saudara-saudara kami yang membutuhkan bantuan boleh tetap dapat merasakan kasih dan sukacitanya melalui kehadiran anak-anak Tuhan yang menjadi berkat bagi mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat kami yang berulang tahun dalam waktu 1 minggu ini, Bapak Yakob Tutu Hatunewa, Ananda Stefani Brigita, Bapak Samuel Toding, dan Ibu Magdalena Kandaure. Tuhan kiranya menyertai mereka, memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan, juga sukacita di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan dalam situasi saat ini, agar kiranya Tuhan menolong dan memampukan mereka untuk dapat menemukan pekerjaan yang cocok dan sesuai. Kami juga berdoa bagi kondisi bangsa Indonesia kami, mulai dari para pemimpin-pemimpin kami yang di tingkat tertinggi sampai yang terdekat terendah dengan kami, di mana situasi membuat mereka terus berpikir dan berupaya untuk mengakhiri pandemi ini. Kiranya Engkau berkarya dan semakin membuat upaya-upaya pemerintah boleh mendatangkan kebaikan. Kami juga berdoa bagi para korban yang saat ini tengah menjalani perawatan, agar mereka pun diberikan pemulihan, kesehatan kembali, sehingga mereka dapat berkumpul, berjumpa dengan keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa senantiasa Tuhan, dimanapun kami berada, Tuhan senantiasa menolong dan memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami berdoa untuk setiap gereja-gereja yang terus mengupayakan kehadiran firman Tuhan dalam setiap upaya-upaya pelayanan mereka, agar para pendeta, para majelis, para penatua dapat melakukan tugasnya dengan baik, sehingga jemaat Tuhan tetap dapat terberkati dan bertumbuh di dalam iman dan pengharapan mereka.
Tuhan yang Maha Pengasih, segala doa dan harapan kami naikkan, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang juga mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita menyampaikan persembahan kita, mohon perhatian untuk beberapa perubahan sebagai berikut. Jemaat mengumpulkan persembahan syukur ke kotak persembahan dengan memperhatikan jarak satu sama lain sesuai dengan garis-garis yang disediakan di lantai gereja. Jemaat dipersilakan dimulai dari barisan paling belakang, terlebih dahulu diikuti barisan depannya. Bagi jemaat yang di rumah, persembahan dapat dikumpulkan dalam amplop yang nanti diserahkan ke gereja. Persembahan juga dapat disampaikan dan sangat disarankan melalui transfer ke rekening gereja atau menggunakan link aja, OVO, GoPay, dan Dana dengan tata cara yang telah tertera dalam lembar warta jemaat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah menyertai kita dengan kasih setia-Nya. Marilah kita bersyukur dengan berlandaskan firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Korintus ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberikan dengan sukacita. Hujan berkat dan curah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga, dan diberi padaku. Berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Jemaat kami undang berdiri. Hujan berkat dan tercurah, kini kami berseru.
Marilah kita mendoakan persembahan kita. Segala ungkapan syukur hanya kepadamu, Bapa di sorga, oleh karena anugerah keselamatan, kasih karunia, dan berkat yang selalu kami terima dan nikmati hingga saat ini. Kami tahu dan kami percaya semua yang kami peroleh itu karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Sebagai ungkapan syukur, dengan rela dan sukacita kami mempersembahkan buah-buah kehidupan kami ke depan altar-Mu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami, agar dapat menjadi berkat bagi pelayanan-Mu, dimanapun persembahan ini diperuntukkan dan digunakan serta dapat membawa dampak positif bagi sesama di sekitar kami. Dan ajarlah kami selalu mengucap syukur dan terlebih lagi mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Mohon perhatian jemaat untuk beberapa warta sebagai berikut. Kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Josephine Yunita Dewi SSI, pelayan firman Tuhan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Ibu dan sekeluarga serta tugas dan pelayanan yang dilakukan. Terima kasih kami sampaikan kepada majelis yang bertugas, pemusik, pemandu nyanyian, Ibu Meliske Mandali yang telah merangkai bunga mimbar, serta petugas multimedia dan tim IT. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak dan Ibu. Perubahan rekening gereja. Telah dilakukan perubahan nomor rekening untuk Gereja Pok Citra Grand atas nama Bendahara Gereja Bapak Ferry Saud Panggabean dan atau Ketua Majelis Bapak UP Taufani Mokwago. Detail nomor rekening dapat dilihat pada lembar warta jemaat. Himbauan untuk beribadah minggu melalui Zoom. Dengan semakin meningkatnya kasus COVID-19, Gembala dan Majelis Gereja Pok Citra Grand menghimbau jemaat untuk mengikuti ibadah minggu pagi mulai pukul 8.00 secara online melalui Zoom. Tuhan Yesus melindungi kita semua dari mara bahaya COVID-19. Agenda ibadah selama sepekan dan warta lainnya dapat dilihat dalam lembar warta jemaat. Demikian warta jemaat, terima kasih atas perhatian jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita akhiri persekutuan kita pada hari ini. Pulanglah dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, dan hiduplah yang menghasilkan buah bagi kita. Kita naikkan pujian ladang menguning. Makin bertingkah oleh kuasa maut kejam, jutaan jiwa yang menderita di dalam dosa tenggelam. Lama mereka sudah menanti dan mengharapkan kabar surgawi kepada Yesus Raja Kasih. Aku
pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, ibadah minggu telah selesai. Jemaat dipersilakan untuk bersaat teduh. Saat teduh selesai, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.